Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvira Cantika Dewi dengan NIM 21080561113 kelas Pendidikan Matematika 3D. Video ini saya buat guna memenuhi tugas akhir mata kuliah studi Al-Quran tentang tafsir ayat-ayat yang berkaitan dengan matematika dan teknologi informasi. Saya akan menyampaikan ayat-ayat yang berkaitan dengan matematika terlebih dahulu. Ayat yang pertama yaitu Quran Surah Al-Kahfi ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Yang artinya, dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Tafsir dari ayat ini adalah, ayat ini menyatakan lambang bilangan 300 dan 9, yang mana terdapat operasi penjumlahan yaitu 300 plus 9 sehingga dapat disimpulkan bahwa Al-Quran telah memberikan pengetahuan tentang operasi hitung sejak zaman dahulu. Dan tanpa adanya operasi hitung, maka tidak akan pernah diketahui bahwa Ashabul Kahfi tinggal di gua selama 309 tahun. Dari ayat tersebut pula, Allah memberi informasi terkait bedanya perhitungan waktu dalam kalender Masehi dan kalender Hijriyah. Tahun Masehi ditentukan berdasarkan lamanya perputaran bumi mengelilingi matahari, yaitu selama 365 hari per tahun. Sedangkan tahun Hijriyah ditentukan berdasarkan perputaran bulan mengelilingi bumi, yaitu 354 hari per tahun. Ayat yang kedua yaitu Quran Surah Al-Fajr ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyaf'i wal watr. Artinya demi yang genap dan yang ganjil. Tafsir dari ayat ini yaitu demi yang genap dan yang ganjil dari semua hal. Bisa juga dipahami bahwa yang genap itu adalah makhluk Allah, sedangkan yang ganjil adalah Allah. Dia Maha Esa dan tanpa bandingan. Allah tidak membutuhkan apa dan siapapun, sedang makhluk sangat bergantung pada yang lain. Berikutnya lagi, Allah bersumpah dengan yang genap dan yang ganjil. Yang genap adalah Yaumunna di atas, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, dan yang ganjil adalah hari Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Ayat yang ketiga adalah Quran Surah Al-Qadr ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yang artinya, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tafsir dari ayat ini adalah, pada ayat ini Allah menerangkan keutamaan Lailatul Qadar yang sebenarnya. Malam itu adalah suatu malam yang memancarkan cahaya hidayah sebagai permulaan tasyrik yang diturunkan untuk kebahagiaan manusia. Malam tersebut lebih utama dari 1000 bulan yang mereka lalui dengan bergelimang dosa, kemusyrikan, dan kesesatan yang tidak berkesudahan. Ibadah pada malam itu mempunyai nilai tambah berupa kemuliaan dan ganjaran yang lebih baik dari ibadah 1000 bulan. Selanjutnya saya akan menyampaikan ayat-ayat yang berkaitan dengan teknologi informasi. Yang pertama yaitu Quran Surat Yasin ayat 41 dan 42. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mas'hun wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Yang artinya, dan suatu tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka adalah bahwa kami mengangkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan, dan kami menciptakan pula bagi mereka sarana angkutan yang serupa untuk mereka kendarai. Tafsir dari ayat ini adalah, ayat tersebut menguraikan kekuasaan Allah yang mengingatkan manusia tentang leluhurnya yang diselamatkan di atas perahu Nabi Nuh alaihissalam. Dalam ayat 41 ini, Allah menerangkan tentang bahtera Nabi Nuh alaihissalam yang juga memberi kepadanya pengetahuan tentang cara pembuatan perahu itu hingga dapat digunakan. Kemudian dalam ayat 42, Allah juga menerangkan tentang informasi aneka alat transformasi yang dapat digunakan manusia. Semua informasi Allah itu dapat kita lihat dan kita rasakan keberadaannya. Selanjutnya yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim.
Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari alaq. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan pena, mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Tafsir ayat ini yaitu berisi mengenai pentingnya ilmu pengetahuan bagi manusia. Ayat ini menyerukan kepada semua manusia untuk sebanyak mungkin mencari ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan kepada manusia dengan perantara kalam. Manusia mampu mencatat semua ilmu pengetahuan yang sudah diperolehnya. Selain mempermudah mengingatnya, hal itu dilakukan agar ilmu pengetahuan dapat diturunkan ke generasi berikutnya. Sebagaimana yang tertulis dalam surah ini, semua ilmu pengetahuan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat manusia tidak membawa apapun saat mereka lahir ke bumi, mereka juga tidak mengetahui apapun saat lahir ke dunia. Dengan kemurahan hatinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan manusia mengenai ilmu pengetahuan melalui berbagai macam cara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.